Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Rusia endus niatan Indonesia menumpuk senjata untuk persiapan menyambut perang. Perang bisa datang kapan saja, begitulah isi pikiran pemerintah Indonesia. Pasalnya di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat dan Cina tengah mempersiapkan diri menyambut perang, begitupun Indonesia. Perang antara Amerika Serikat melawan Cina di Indo-Pasifik termasuk di Taiwan amat mungkin terjadi. Masalahnya, Amerika Serikat banyak menempatkan alutsista siap perang di Australia karena adanya AUKUS, di mana jalur menuju ke medan tempur di Indo-Pasifik melewati Indonesia. Melewati perairan Indonesia berarti ada kans armada perang AUKUS diserang Cina kala menuju Indo-Pasifik. Kondisi seperti ini bisa berbahaya bagi Indonesia. Indonesia yang tak ikut dalam konflik bisa kena rudal nyasar entah dari pihak Cina atau Amerika Serikat. Untuk itulah, demi menjaga marwah NKRI, Angkatan Bersenjata Republik diharuskan kuat. Penguatan postur pertahanan tak boleh dianggap enteng, apalagi dengan alasan buat apa beli alat perang karena ke depan tak ada pertempuran melawan negara lain. Perang bahkan berevolusi dari konvensional hingga hibrida. Perang cyber jadi salah satunya, ia masuk dalam kategori perang hibrida. Di bidang pertahanan misalnya, kita berada di generasi yang kelima, tidak semata-mata perang fisik tetapi juga aksi militer non-kinetik, serta perang cyber yang bisa melumpuhkan fungsi keamanan, fungsi pertahanan, dan fungsi pelayanan publik. Beber Presiden Jokowi saat melantik Prasetya Prawira TNI Polri dikutip dari Kemhan Republik Indonesia pada 16 Juli 2024. Jokowi menyampaikan bila para perwira muda ini harus adaptif melihat adanya berbagai macam potensi keamanan modern. Upgrade skill mana bisa mempertahankan kedaulatan negara. Saya bangga saudara-saudara tidak lolos dari proses pembelajaran yang sangat berat, fisik dan mental, akademik dan keterampilan. Saya bangga saudara-saudara telah menguasai banyak ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini banyak disrupsi sedang berlangsung, revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan, ketegangan geopolitik dan perang dagang, perubahan iklim dan transisi energi semuanya berlangsung dengan sangat cepat. Jadilah pembelajaran yang cepat dan terampil, pesan Jokowi. Akan tetapi pemerintah harus sadar saat ini cuma melibatkan personil TNI Polri menghadapi perang cyber tak cukup. Dibutuhkan peran sipil yang terampil dalam menangkal serangan cyber. Angkatan Perang Cyber Indonesia harus punya dan tak melulu calon mesti digojlok layaknya tentara. Tes masuk menjadi anggota angkatan adalah kemampuannya meretas situs penting negara lain, bukan push up, lari, squat jump, atau menembak tepat sasaran. Angkatan Perang Cyber menjadi bagian integral dari TNI, di mana mereka bisa memberikan informasi bagi alutsista yang beroperasi di lapangan. Selain itu, Indonesia perlu menumpuk berbagai senjata canggih sebagai unsur penindak. Bahkan situs Rusia Remlay News dalam judul artikelnya Indonesia is Defense Minister said the country was preparing for war pada 3 Juli 2023 menjelaskan negara ini tengah mempersiapkan perang. Pihak berwenang Indonesia sedang mempersiapkan kemungkinan konflik bersenjata di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Menurut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, negara ini telah aktif memodernisasi persenjataannya sejak tahun 2009 jelasnya. Hal ini menjadi pesan jelas bagi negara lain agar tak macam-macam dengan Indonesia karena militernya sudah bersiap menyambut perang. Kita beralih ke berita lainnya. 100 kali Malaysia lakukan provokasi di Ambalat Indonesia, jangan mau diajak negosiasi, pengamat itu bisa merugikan. Ambalat masih terus dijaga oleh militer Indonesia dari gangguan Malaysia. Ambalat begitu berharga, merupakan wilayah kedaulatan Indonesia yang diakui secara sah oleh UNCLOS 1982 PBB, termasuk Malaysia usai meratifikasi Konvensi Laut Internasional itu. Indonesia tak pandang bulu siapapun yang mengganggu Ambalat, baik Malaysia atau pihak lain bakal berurusan dengannya. Wajar saja Ambalat menarik perhatian Malaysia lantaran di sana terdapat kandungan minyak bumi yang cukup besar. Diperkirakan sebanyak 30-40 ribu barrel minyak bumi bisa disedot dalam seharinya dari dasar laut Ambalat. Begitu banyak minyak bumi yang dihasilkan dari Ambalat itu baru 5 sumur yang disedot belum lainnya. Untuk menegaskan bahwa Ambalat miliknya, Indonesia membangun sebuah mercusuar di Karang Unarang, Ambalat.
Karang Unarang merupakan sebuah karang yang mencuat ke permukaan laut sehingga dimanfaatkan Indonesia membangun sebuah mercusuar di sana. Karang Unarang adalah perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang selama masih disengketakan sehingga perlu dilaksanakan patroli guna terciptanya keamanan. Jelas Jurnal Maritim TNI Angkatan Laut pada 19 Mei 2020. Selain itu, perairan di sekitar Ambalat dalam dan berombak besar sehingga tak sembarangan kapal perang bisa beroperasi di sana. Pemilihan jenis kapal patroli untuk melaksanakan operasi di perbatasan ini sangat perlu disesuaikan dengan keadaan hidrooceanografi dari potensi ancaman yang dihadapi. Penelitian terkait pemilihan jenis kapal patroli yang ditugaskan untuk melaksanakan operasi di perairan Karang Unarang sangat diperlukan jelasnya. Posisi Indonesia di Ambalat sejatinya lebih kuat dibandingkan Malaysia. Masalahnya, alutsista Indonesia kala itu kebanyakan tak siap melaut. Bahkan pada tahun 2014 sampai dengan 2017 saat militer Indonesia memperbaiki postur pertahanannya. Berdasarkan data laporan pelaksanaan operasi perbatasan perairan Karang Unarang selama tahun 2014 sampai 2017, telah terjadi tindakan pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh unsur-unsur kapal pemerintah atau kapal patroli Malaysia bebernya. Kenapa Malaysia berani di Ambalat? Karena militer Indonesia lemah. Akan tetapi diyakini saat ini dan seterusnya di masa depan Ambalat aman dari gangguan asing. Modernisasi alutsista Indonesia khusus Matra Laut sungguh mengagumkan. 6 unit frame, 2 unit frigate merah putih, 2 korvet PPA, kapal selam Scorpion Epolpen, hingga proyek kapal perang lainnya dalam negeri memastikan TNI Angkatan Laut semakin kuat. Armada perang seperti ini menambah kekuatan yang sudah ada. Malaysia mana punya armada perang dengan frame hingga korvet PPA. Jika semua sudah hadir, tak ada lagi negosiasi di Ambalat karena blok laut itu milik Indonesia. Sedari dulu, pengamat dari lembaga John Keynes Center M. Najib Salim Barak Atamimi menjelaskan tak usah Indonesia bernegosiasi di Ambalat dengan Malaysia. Negosiasi berarti seakan mengakui ada sebagian Ambalat milik Malaysia. Jika dilakukan, Indonesia yang rugi. Patroli bersama yang sudah disepakati dan sudah berjalan sejak krisis Ambalat 2005 sebaiknya dihentikan. Karena kenyataannya, Malaysia terus melakukan provokasi dengan melakukan pelanggaran masuk wilayah kedaulatan NKRI lebih dari 100 kali. Batas wilayah kita di perairan Ambalat sudah jelas dan secara teritorial Ambalat juga masuk wilayah Indonesia. Sehingga siapapun yang memasuki wilayah teritorial kita hukumnya juga jelas. Tidak perlu persepsi-persepsi lain apalagi ada negosiasi dan patroli bersama. Kita yang rugi, jelas Najib dikutip dari Antara pada 12 Juni 2009. Sudah jelas Indonesia tak boleh negosiasi dengan Malaysia soal Ambalat.